Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 24 Maret tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Daniel. Sekali peristiwa, berkatalah Nebukadnezar Raja Babel kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, "Apakah benar bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia demi mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah kamu menyembah patung yang kubuat ini. Tetapi jika kamu tidak menyembah, seketika itu juga kamu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat di antara tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja." Kata raja, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Maka berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya tetapi melanggar titah raja, yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di rumah. Yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku
karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Kebenaran yang Memerdekakan. Saudara-saudari terkasih, dua bacaan kitab suci kita hari ini berbicara tentang kemerdekaan atau kebebasan. Pada bacaan pertama dari kitab Daniel, kita mendengar kisah yang menarik tentang 3 pemuda dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja Nebukadnezar memaksa mereka untuk menyembah berhala, yaitu menyembah patung emas buatannya. Jika mereka tidak menyembah berhala, maka mereka patut dimasukkan dalam dapur api yang menyala-nyala. Ketiga pemuda, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego itu menolak titah raja. Mereka percaya bahwa Allah yang mereka imani akan membebaskan mereka dari siksaan api itu. Karena mereka tidak mau mendengarkan titah raja, yaitu tidak mau menyembah patung buatan raja, maka mereka itu akhirnya dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka menaruh harapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang mereka imani akan membebaskan mereka. Jikapun tidak, mereka sekali-kali tidak akan menyembah patung buatan dari Raja Nebukadnezar. Pada akhirnya, Raja Nebukadnezar memuji Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Setelah Raja melihat dalam dapur api, bukan lagi 3 orang, melainkan 4 orang yang berjalan-jalan dengan bebas. Raja Nebukadnezar lalu berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya untuk melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, tetapi melanggar titah raja, yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Saudara-saudari terkasih, Allah kita sungguh luar biasa. Ia mengutus malaikatnya untuk membebaskan ketiga pemuda ini yang menderita di tangan raja yang lalim, yaitu Raja Nebukadnezar. Kebebasan atau kemerdekaan adalah anugerah istimewa dari Allah kepada mereka. Kemerdekaan atau kebebasan itu berasal dari iman. Kemerdekaan orang beriman itu juga menjadi kesaksian yang bagus, bahkan bagi orang-orang yang tidak percaya. Kemerdekaan menjadi sebuah komitmen untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini
Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu." Kata-kata Tuhan Yesus ini mendorong komunitas gereja pada waktu itu untuk mengimani Tuhan Yesus yang memerdekakan dari dosa. Ketika mendengar kata-kata Tuhan Yesus tentang kebenaran yang memerdekakan, orang-orang Yahudi itu langsung mengatakan bahwa mereka bukanlah budak, mereka keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Padahal yang Tuhan Yesus maksudkan dengan kebenaran yang memerdekakan adalah mereka merdeka dari dosa dan kesalahan mereka. Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, anaklah yang tinggal di dalam rumah. Kalau anak memerdekakan kamu, maka kamu sungguh menjadi orang merdeka." Meskipun Tuhan Yesus telah menjelaskan lebih sederhana identitasnya, tetapi mereka tetap tidak mengerti dan tidak percaya. Hati mereka tetap tertutup dan hanya berbangga bahwa Abraham adalah bapa mereka. Padahal Abraham juga percaya kepada Allah, maka seharusnya mereka juga harus percaya pada Allah di dalam diri Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini juga meneguhkan kita. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi Aku, sebab Aku keluar dan datang dari Allah. Aku datang bukan karena kehendakku sendiri, tetapi kehendak Dia yang mengutus Aku." Dari perkataan ini, kita dapat lihat bahwa hanya Tuhan Yesus saja yang memerdekakan kita dari dosa. Marilah kita berusaha untuk semakin mencintai Tuhan Yesus melalui pertobatan kita. Marilah kita bertobat serta membaharui hati kita. Sabda Tuhan juga mengingatkan kita untuk setia kepada Allah. Dialah yang melindungi dan memerdekakan kita dalam Tuhan Yesus, Sang kebenaran sejati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah mengutus Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang memerdekakan kami dari perbudakan dosa. Sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.